semuanya, perkenalkan kami dari Universitas Katolik Musi Caritas dari Fakultas Bisnis dan Akuntansi dari Prodi Akuntansi dan kami sedang mengikuti mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang diampu oleh dosen Ibu Mutiara Maimunah. Oke, perkenalkan kami dari kelompok akuntansi sektor publik. Saya sendiri, Valentina Tivano, dengan NIM 2121056, dan ada dua rekan saya lagi. Satunya bernama Maylin Cecilia Michelin dengan NIM 2121068, dan satunya lagi bernama Evelyn Aprilia dengan NIM 2121065. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai pengukuran kinerja sektor publik di Indonesia. Oke, saya akan mulai presentasinya. Pengukuran kinerja. Keberhasilan sebuah organisasi sektor publik tidak dapat diukur semata-mata dari perspektif keuangan. Keuntungan atau kerugian dalam laporan keuangan tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan. Keberhasilan sebuah organisasi sektor publik harus diukur dari kinerjanya. Hal ini juga konsisten dengan pendekatan anggaran kinerja yang digunakan. Sebuah anggaran yang dibuat tidak hanya berisi angka, tetapi juga harus berisi target kinerja kualitatif. Apabila didefinisikan, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan tersebut. Pengukuran kinerja terdiri dari aktivitas pendokumentasian, proses pelaksanaan yang terdiri atas proses, dan aktivitas yang dilakukan untuk mengubah input yang biasanya itu dalam bentuk sumber daya yang akan digunakan selama kegiatan. Juga pengukuran kinerja kemudian dilanjutkan dengan penilaian keluaran yang dilakukan dengan membandingkan perubahan ekonomi atau perubahan sosial dari pelaksanaan sebuah kegiatan ataupun kebijakan terhadap tujuan pertanggungjawaban kinerja dalam rangka pemenuhan akuntabilitas publik. Oke, selanjutnya tujuan penilaian kinerja sektor publik di sini ada 3. Kami akan membahas yang pertama itu mengetahui ketercapaian tujuan organisasi. Pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan organisasi. Pengukuran kinerja berfungsi sebagai tonggak atau milestone yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, itu menyediakan sarana pembelajaran pegawai. Pengukuran kinerja merupakan pendekatan sistematik dan terintegrasi untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan strategik organisasi serta mewujudkan visi dan misinya. Yang ketiga, memperbaiki kinerja periode-periode sebelumnya. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Penerapan sistem pengukuran kinerja dalam rangka panjang bertujuan membentuk budaya berprestasi atau achievement culture di dalam organisasi. Oke, untuk tujuan penilaian kinerja sektor publik selanjutnya, yang keempat, memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan atau reward dan hukuman atau punishment. Pengukuran kinerja bertujuan untuk memberikan dasar sistematik bagi manajer untuk memberikan reward
Misalnya itu dalam bentuk kenaikan gaji, kenaikan tunjangan, dan juga kenaikan promosi, atau punishment atau hukuman yang misalnya dalam bentuk pemutusan kerja, PHK, penundaan promosi, ataupun yang paling ringan itu dalam bentuk teguran. Yang selanjutnya, memotivasi pegawai. Pengukuran kinerja akan bertujuan meningkatkan motivasi dari pegawai itu sendiri. Dengan pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh reward atau yang sudah kita bahas tadi dalam bentuk penghargaan yang akan diberikan kepada karyawan. Yang terakhir itu menciptakan akuntabilitas publik. Nah, pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja yang manajerial capai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya akan menjadi dasar penilaian akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang akan diberikan. Kinerja tersebut diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. Oke. Untuk selanjutnya, kesesuaian desain pengukuran kinerja dan desain sistem pengendalian manajemen. Apabila organisasi sektor publik tersebut mampu menyediakan pelayanan publik yang murah dan berkualitas, maka organisasi tersebut akan memperoleh kepercayaan dan dukungan publik. Kepercayaan dan dukungan publik ini sangat penting bagi organisasi sektor publik karena mereka akan mempertanggungjawabkan kepada publik atas penggunaan dana yang diperolehnya dari publik. Terdapat beberapa hal yang perlu dijawab untuk mengetahui keberhasilan suatu organisasi sektor publik, yakni yang pertama, apa sebenarnya yang diukur? Yang kedua, skala atau ukuran apa yang akan digunakan? Yang ketiga, berapa toleransi kesalahan yang akan diterima? Yang keempat, siapa yang akan mengukur? Dan yang terakhir, untuk siapa informasi kinerja tersebut dan apa yang akan mereka lakukan dengan laporan hasil kinerja tersebut. Oke, baiklah. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, boleh. Oke, selanjutnya ada manfaat pengukuran kinerja bagi organisasi pemerintahan. Yang pertama, memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Nah, yang kedua tuh ada memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Yang ketiga, untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja, serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. Yang selanjutnya itu sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman, yang biasanya kita sebut reward and punishment, secara objektif atau pencapaian prestasi uang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang disepakati. Yang kelima itu sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja. Lalu yang keenam, itu ada membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. Yang ketujuh, itu ada membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. Yang kedelapan, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Next. Next. Oke, nih selanjutnya ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun sistem pengendalian manajemen dan pengukuran kinerja. Yang pertama ada desain sistem pengendalian tergantung pada karakteristik lingkungan yang dihadapi. Lalu ada paradigma. Yang ketiga pasti sesuai dengan sistem. Dan yang terakhir tuh sesuai dengan keahlian manajerial atau managerial skill. Itu dia faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Lanjut, selanjutnya ada prinsip pemilihan pengukuran kinerja sektor publik. Yang pertama ada evaluasi kembali ukuran yang telah ada. Informasi kinerja
tetap dibutuhkan oleh manajemen apabila skema indikator kinerja sudah tidak berfungsi. Maka, manajemen akan mengembangkan skema baru. Lalu yang kedua itu ada mengukur kinerja yang penting, tidak hanya hasil. Kinerja selalu berorientasi pada hasil ya teman-teman. Nah, ukuran hasil sering diformulasikan dalam rasio keuangan. Pencapaian hasil akan menunjukkan adanya permasalahan. Hasil tersebut tidak akan menunjukkan diagnosis hasil. Nah, yang ketiga itu ada pengukuran harus mendorong tim kerja yang akan mencapai tujuan. Pembagian proses pengukuran menciptakan lingkungan tim kerja yang aktivitasnya diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi. Lalu yang keempat ada pengukuran harus merupakan perangkat yang terintegrasi atau seimbang dalam penerapannya. Agar efektif, teman-teman bisa mengikuti sistem pengukuran harus diciptakan sebagai perangkat terintegrasi yang diperoleh dari strategi perusahaan. Sebagian besar perusahaan berusaha meminimalkan biaya, meningkatkan kualitas, mengurangi waktu pelaksanaan produksi, dan menciptakan pengembalian investasi yang wajar. Lalu selanjutnya ada pengukuran harus memiliki fokus eksternal jika memungkinkan. Ukuran internal yang umum dipakai oleh organisasi yakni perbandingan kinerja dari tahun ke tahun. Suatu perbandingan tertentu dapat dilakukan ke tingkatan mikro, divisi, departemen, kelompok, dan individu. Oke, nih selanjutnya ada siklus pengukuran kinerja sektor publik. Yang pertama itu ada perencanaan strategi. Siklus pengukuran kinerja dimulai dengan proses penskemaan strategi yang berkenaan dengan penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran, kebijakan, program operasional, dan kegiatan atau aktivitas. Yang kedua itu ada penciptaan indikator kinerja. Penciptaan indikator kinerja ini dilakukan setelah perumusan strategi. Indikator yang mudah adalah aktivitas yang dapat dihitung, contohnya jumlah klaim yang diproses. Yang ketiga itu mengembangkan sistem pengukuran kinerja. Meyakinkan keberadaan data yang diperlukan dalam siklus pengukuran kinerja, seperti mengukur kinerja dengan daya yang tersedia dan data yang dikumpulkan. Lalu penggunaan data pengukuran yang dihimpun harus dipresentasikan dalam cara-cara yang dapat dimengerti dan bermanfaat. Lalu yang keempat ada penyempurnaan ukuran. Pada tahap ini, biasanya dilakukan pemikiran kembali nih atas indikator hasil atau outcomes dan indikator dampak atau impacts menjadi lebih penting dibandingkan dengan pemikiran kembali atas indikator masukan atau input dan keluaran atau output. Nah, yang selanjutnya itu ada pengintegrasian dengan proses manajemen. Bagaimana menggunakan ukuran kinerja tersedia secara efektif merupakan tantangan selanjutnya. Penggunaan data organisasi dapat dijadikan alat untuk memotivasi tindakan dalam organisasi. Nah, itu dia teman-teman siklus pengukuran kinerja sektor publik. Next. Selanjutnya ada sumber informasi dan komponen pengukuran kinerja sektor publik. Pengukuran kinerja sektor publik membutuhkan informasi organisasi yang bersifat finansial dan non-finansial. Informasi non-finansial itu dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Nah, teknik pengukuran kinerja yang komprehensif dan banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi saat ini adalah balance scorecard. Yang kedua itu ada informasi finansial. Nah, ini penilaian laporan kinerjanya diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians atau selisih atau perbedaan antara kinerja aktual dengan anggaran yang digunakan. Oke, selanjutnya ada pengembangan indikator kinerja sektor publik. Mekanisme untuk menentukan indikator kinerja tersebut memerlukan hal-hal berikut. Yang pertama itu ada sistem
perencanaan dan pengendalian. Sistem perencanaan pengendalian meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando yang jelas yang didasarkan pada spesifikasi, tugas pokok dan fungsi, kewenangan, serta tanggung jawab. Lalu yang kedua ada spesifikasi teknis dan standarisasi. Kinerja suatu kegiatan, program, dan organisasi diukur dengan menggunakan spesifikasi teknis secara detail untuk memberikan jaminan bahwa spesifikasi teknis tersebut dijadikan sebagai standar penilaian. Yang ketiga itu ada kompetensi teknis dan profesional. Untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi teknis dan standarisasi yang ditetapkan, maka diperlukan personil yang memiliki kompetensi teknis dan profesional dalam bekerja. Lalu yang keempat itu ada mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman atau reward and punishment yang bersifat finansial, sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya yang menjamin terpenuhnya value for money. Lalu yang terakhir itu ada mekanisme sumber daya manusia. Pemerintah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi stafnya untuk memperbaiki kinerja personal dan organisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas konsep value for money dalam pengukuran kinerja. Konsep value for money merupakan konsep untuk mengukur ekonomi, efektivitas, dan efisiensi kinerja program, kegiatan, dan organisasi. Konsep value for money adalah konsep yang penting dalam organisasi sektor publik sehingga seringkali disebut dengan inti dari pengukuran kinerja sektor publik. Value for money juga mengandung arti sebagai penghargaan terhadap nilai uang. Hal ini berarti setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebagaimana mestinya. Selain konsep value for money, terdapat pendekatan yang lebih baru dalam manajemen kinerja sektor publik, yaitu konsep best practice atau best value, yang merupakan perluasan dari konsep value for money. Untuk mengimplementasikan konsep value for money pada pengukuran kinerja diperlukan pengembangan indikator kinerja. Indikator kinerja dikembangkan dari variabel kunci yang berhasil diidentifikasi oleh organisasi untuk unit kerja yang terkait untuk dapat diketahui tingkat capaian kinerjanya. Indikator kinerja tersebut kemudian dibandingkan dengan target kinerja atau standar kinerja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan kepada Evelyn. Baik, untuk selanjutnya adalah konsep dasar input, output, dan outcome sektor. Untuk indikator input sendiri adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan output. Input dibagi menjadi dua, yakni input primer dan juga input sekunder. Input primer berupa kas, sedangkan input sekunder berupa bahan baku, personel atau staf, infrastruktur, dan masukan lainnya yang digunakan untuk menghasilkan output tertentu. Pengukuran input adalah pengukuran sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu proses dalam rangka penghasilan output. Proses tersebut dapat berbentuk program atau kegiatan. Ukuran input mengindikasikan jumlah sumber daya yang dikonsumsi untuk suatu program, aktivitas, dan organisasi. Pengukuran input dilakukan dengan cara membandingkan input primer dan juga input sekunder, atau dengan kata lain sama dengan pengukuran ekonomi untuk mengetahui biaya per unit input atau cost of input. Biaya input tersebut diidentifikasi melalui akuntansi biaya dengan sistem pembiayaan atau costing. Next. Lalu yang kedua adalah indikator output. Output adalah hasil langsung dari suatu proses. Pengukuran output adalah pengukuran keluaran yang dihasilkan dari proses. Ukuran output menunjukkan hasil implementasi program atau aktivitas. Pengukuran output harus memiliki karakteristik seperti berikut. Yang pertama adalah ditujukan ke bidang kinerja sesungguhnya, yaitu berupa output yang benar-benar menunjukkan kinerja yang diharapkan. Lalu yang kedua, tepat sasaran dalam
dalam artian tidak hanya mencerminkan estimasi kasar. Lalu yang ketiga, tepat waktu, dan yang keempat, objektif dalam artian tidak dapat dimanipulasi. Jika pengukuran output tidak memiliki salah satu dari 4 karakteristik di atas, maka sistem pengendalian yang berorientasi kepada output kemungkinan besar akan mengalami kegagalan. Secara umum, pengukuran output dapat berbentuk kuantitatif dan keuangan atau kualitatif dan non-keuangan. Next. Lalu yang ketiga adalah indikator outcome. Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat. Sedangkan outcome mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan. Dengan kata lain, outcome adalah hasil yang dicapai dari suatu program atau kegiatan dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Karakteristik sebuah outcome yakni, yang pertama, outcome tercapai dalam jangka menengah, tidak secara langsung setelah sebuah kegiatan dilaksanakan. Lalu yang kedua, outcome seringkali tercapai dengan adanya faktor di luar kendali organisasi sektor publik. Lalu yang ketiga, beberapa outcome bersifat kualitatif. Next. Lalu yang akan saya bahas selanjutnya adalah konsep best value. Dalam konteks organisasi pemerintahan, konsep best value merupakan suatu konsep yang mewajibkan unit kerja pemerintahan memberi pelayanan publik untuk memberikan pelayanan terbaik atau best value. Pemerintah harus mengidentifikasi dan mengelompokkan unit kerja mana yang termasuk dalam unit kerja best value. Karakteristik utama konsep best value adalah penetapan serangkaian indikator kinerja untuk mengukur kinerja unit pemberi layanan yang merupakan unit kerja best value. Indikator kerja yang digunakan untuk menilai kinerja organisasi adalah indikator outcome atau hasil, sedangkan indikator input dan output yang digunakan untuk menilai level kegiatan. Setiap unit kerja yang ditunjuk sebagai otoritas best value akan menyusun target kinerja yang mencerminkan pencapaian tujuan dan prioritas. Untuk mengimplementasikan konsep best value, tentunya tidak hanya dibutuhkan keseriusan pemerintah, melainkan juga aparatur publik yang berkompeten untuk menjalankan unit kerja best value. Next. Lalu ada implementasi pengukuran kinerja di pemerintahan. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terjadi perubahan mendasar pada sistem penganggaran di Indonesia, yaitu diterapkannya penganggaran terpadu atau Unified Budgeting, penganggaran berbasis kinerja atau Performance-Based Budgeting, dan penganggaran dengan perspektif jangka menengah atau Medium Term Expenditure Framework. Pada tahun 2005, terbitlah Pengaturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang kemudian diikuti dengan Kemendagri Nomor 13 Tahun 2006. Kemendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 38 Ayat 2, dinyatakan bahwa penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kerja, indikator kinerja, analisis standar belanja atau ASB, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimum atau SPM. Di antara komponen-komponen anggaran berbasis kinerja tersebut, indikator kinerja, ASB, dan SPM merupakan komponen atau instrumen penganggaran yang paling penting. Next. Hasil langsung dari suatu proses, pengukuran output adalah pengukuran keluaran yang dihasilkan dari proses. Ukuran output menunjukkan hasil implementasi program atau aktivitas. Pengukuran output harus memiliki karakteristik seperti berikut. Yang pertama adalah ditujukan ke bidang kinerja sesungguhnya, yaitu berupa output yang benar-benar menunjukkan kinerja yang diharapkan. Lalu yang kedua, tepat sasaran dalam artian tidak hanya mencerminkan estimasi kasar. Lalu yang ketiga, tepat waktu. Dan yang keempat, objektif dalam artian tidak dapat dimanipulasi. Jika pengukuran output tidak memiliki salah satu dari 4 karakteristik di atas, maka sistem pengendalian yang berorientasi kepada output kemungkinan besar akan mengalami kegagalan. Secara umum, pengukuran output dapat berbentuk kuantitatif dan keuangan atau kualitatif dan non-keuangan. Next.
Lalu yang ketiga adalah indikator outcome. Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat. Sedangkan outcome mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan. Dengan kata lain, outcome adalah hasil yang dicapai dari suatu program atau kegiatan dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Karakteristik sebuah outcome yakni, yang pertama, outcome tercapai dalam jangka menengah, tidak secara langsung setelah sebuah kegiatan dilaksanakan. Lalu yang kedua, outcome seringkali tercapai dengan adanya faktor di luar kendali organisasi sektor publik. Lalu yang ketiga, beberapa outcome bersifat kualitatif. Next. Lalu yang akan saya bahas selanjutnya adalah konsep best value. Dalam konteks organisasi pemerintahan, konsep best value merupakan suatu konsep yang mewajibkan unit kerja pemerintahan memberi pelayanan publik untuk memberikan pelayanan terbaik atau best value. Pemerintah harus mengidentifikasi dan mengelompokkan unit kerja mana yang termasuk dalam unit kerja best value. Karakteristik utama konsep best value adalah penetapan serangkaian indikator kinerja untuk mengukur kinerja unit pemberi layanan yang merupakan unit kerja best value. Indikator kerja yang digunakan untuk menilai kinerja organisasi adalah indikator outcome atau hasil, sedangkan indikator input dan output yang digunakan untuk menilai level kegiatan. Setiap unit kerja yang ditunjuk sebagai otoritas best value akan menyusun target kinerja yang mencerminkan pencapaian tujuan dan prioritas. Untuk mengimplementasikan konsep best value, tentunya tidak hanya dibutuhkan keseriusan pemerintah, melainkan juga aparatur publik yang berkompeten untuk menjalankan unit kerja best value. Next. Lalu ada implementasi pengukuran kinerja di pemerintahan. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terjadi perubahan mendasar pada sistem penganggaran di Indonesia, yaitu diterapkannya penganggaran terpadu atau Unified Budgeting, penganggaran berbasis kinerja atau Performance-Based Budgeting, dan penganggaran dengan perspektif jangka menengah atau Medium Term Expenditure Framework. Pada tahun 2005, terbitlah Pengaturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang kemudian diikuti dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 38 Ayat 2, dinyatakan bahwa penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kerja, indikator kinerja, analisis standar belanja atau ASB, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimum atau SPM. Di antara komponen-komponen anggaran berbasis kinerja tersebut, indikator kinerja, ASB, dan SPM merupakan komponen atau instrumen penganggaran yang paling penting. Next. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Semoga apapun yang kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman di masa yang akan datang. Terima kasih.